Jadi kalau sudah hati kita sudah ditutup, dikunci, disegel oleh Allah, ya ini yang terjadi. Kebenaran yang datang kepada kita, kita pasti menolaknya. Karena keimanan, kebenaran itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Dan juga kekafiran yang sudah berada di dalam hati kita tidak bisa keluar digantikan dengan keimanan. Na'udzubillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلحين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني سئر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Siyaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi 'amri ya qa'iman bil azal ya mumtihan bil nitam lakal hamdu minna wa syarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan fil laili wan nahari ma'ana rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa biyaniyati hasabi min kulli da'i wa nuruhu dalailul qalbi inda jahli wa hayrati. Ya Rabbi badi'ani bi
fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala bihir rahman yaqbalu taubati wa ashabi yawmin mati bihim yawmirul ghaffar dhambi wa sallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi biayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadza lasihrun mubin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza wa la yuflihus sahirun. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardh wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan. Tsumma kemudian melanjutkan ayat yang kemarin. Tsumma ba'atsna kemudian Allah memutus siapa Allah min ba'dihi dari setelah Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam rusulan para rasul ila qaumihim kepada kaumnya mereka faja'uhum maka para rasul itu datang kepada kaumnya bil bayyinat dengan membawa bukti nyata berupa mukjizat. Fama kanu liyu'minu maka tidak kanu ada mereka kaumnya para utusan para rasul liyu'minu untuk beriman mereka.
bima kadzabu bihi min qablu, dengan apa mukjizat yang para rasul bawa, kadzabu bihi, mendustakan mereka dengannya, dengan mukjizat-mukjizat bukti nyata min qablu, dari sebelumnya. Jadi pendustaan-pendustaan, bentuk penolakan-penolakan, bentuk pendustaan-pendustaan ini adalah estafet dari kaum-kaum sebelumnya. Jadi Al-Quran ini memberitahu kita bahwasanya dalam keburukan pun itu ada estafet. Jadi kaum-kaum sebelumnya, yaitu kaumnya Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam, mereka juga menolak terhadap dakwah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Nuh, ajakan tauhid yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sampai sekarang pun estafet dalam hal keburukan, dalam hal kejelekan itu ada. Tapi kita berdoa kepada Allah, semoga kita tidak termasuk kaum-kaum yang mendustakan kebenaran yang datang kepada kita. Sama, kaum sekarang mencontoh atau mengestafet dari sifat-sifat kaum sebelumnya, jiwa-jiwa kaum sebelumnya ada. Namun kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad juga diberi estafet kebaikan dari para nabi, mulai dari Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Spesial untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah ditinggal oleh Allah. Sama. Kalau dalam hal pendustaan, dalam hal penolakan atas kebenaran, berestafet sampai yaumil kiamat, pembawa kebenaran, estafet kebenaran dari para nabi itu sampai sekarang pun, sampai yaumil kiamat juga tetap ada. Siapa mereka? Pewaris-pewaris dari para nabi. Siapa? Para ulama, para kiai, para gus, para ustaz. Itulah penerus perjuangan dakwah dari para nabi sebelumnya. Namun para nabi itu diutus khusus untuk kaumnya masing-masing, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad diutus ini untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Di dalam hadis Kanjeng Nabi diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bu'ithu sama. Di sini ba'atsna. Kalau Kanjeng Nabi bu'ithu karena untuk dirinya. Kanjeng Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu dilihat dari sambungan hatinya. Beda antara akhlak
dengan tata krama beda. Kalau tata krama masih bisa dipelajari, masih bisa ditiru. Namun kalau akhlak itu sudah berkaitan dengan sambungan hatinya. Kemana sambungan hatinya? Kemana muara sambungan hatinya? Jadi harus disambung. Kalau kita ingin memperbaiki akhlak, perbaiki sambungan-sambungan hati kita, muarakan semuanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itulah akhlak. Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lihat sambungan hatinya, lihat ke dalam diri kita, kemana sambungan hati kita? Apakah kepada Allah dan Rasulnya, atau ke selain itu? Yang bisa jawab adalah diri kita. Kalau kita sambungkan kepada Allah dan Rasulnya, pastilah akhlak kita akan sempurna. Karena Kanjeng Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kita ingin akhlak kita disempurnakan oleh Allah, sambunglah hati kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan. Kemudian mengutus siapa Allah min ba'dihi, dari setelah mengutus Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam, kemudian mengutus rusulan, para rasul, ila qaumihim, untuk kaumnya masing-masing. Ada Kanjeng Nabi Ibrahim, ya. Ada Kanjeng Nabi Ismail, ada Kanjeng Nabi Yakub, ada Kanjeng Nabi Yusuf. Faja'uhum bil bayyinat, maka datang para utusan, para rasul ini terhadap kaumnya bil bayyinat, dengan membawa bukti nyata berupa mukjizat. Kalau sekarang berupa karomah, juga berupa kitab suci, ada juga. Itu bil bayyinat, bukti nyata tentang kerusulannya. Namun apa yang terjadi? Famakanu liyu'minu, maka mereka tidak beriman mereka. Bahkan bima kadzabu bihi min qabl, bahkan mereka dengan bil bayyinat, mukjizat-mukjizat yang datang kepada para utusan, mereka mendustakannya. Itu karena min qablu, sudah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya, diikuti. Makanya kalian gak boleh jadi contoh buruk bagi teman-teman sesudah kalian, karena itu estafet. Kalau keburukan yang ditiru, maka kalian juga dapat keburukan itu sendiri, alias mendapatkan dosa. Sebaliknya, kalau kebaikan yang kalian tinggalkan kemudian ditiru, kalian akan mendapatkan pahala atau kebaikan dari apa yang kalian lakukan, ya. Makanya tinggalkan yang baik, berbuatlah yang baik, biar dapat ditiru oleh sesudah kita, ya. Kadzalika, demikianlah kaum-kaum sebelumnya, karena sudah meneruskan estafet dari keburukan dari kaum-kaum sebelumnya. Kemudian apa yang terjadi? Natba'u ala qulubil mu'tadin. Natba', mengunci mati, menyegel ala qulubi, terhadap hatinya. Kenapa al-mu'tadin? Karena mereka sudah melampaui batas, ya. Jadi kalau sudah tambun, sudah berkali-kali sudah diperingatkan,
Allah akan menutup hatinya, mengunci hatinya, bahkan menyegel hatinya, sehingga keimanan sudah tidak bisa masuk ke dalam hatinya, kemudian kekafiran juga tidak bisa keluar dari dalam hatinya. Na'udzubillah. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa. Kemudian mengutus siapa Allah min ba'dihim, dari setelah rasul-rasul yang diutus setelah kanjeng Nabi Nuh, kanjeng Nabi Ibrahim, kanjeng Nabi Ismail, kanjeng Nabi Yakub, kanjeng Nabi Yusuf. Kemudian Allah mengutus Musa, kanjeng Nabi Musa, wa Harun, dan juga mengutus kanjeng Nabi Harun. Kepada siapa? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun wa malaih, dan juga pembesar-pembesar Fir'aun. Namun apa yang terjadi di ayatina, dengan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya berupa mukjizat yang kanjeng Nabi Musa bawa, bisa membelah lautan, bisa merubah tongkatnya jadi ular, bisa membuat tangannya menjadi senter yang terang. Apa yang terjadi? Fastakbaru. Fir'aun beserta para pembesar-pembesarnya itu fastakbaru. Mereka sombong, menolak kebenaran yang datang, kemudian meremehkan kanjeng Nabi Musa. Wa kanu qaumam mujrimin, dan Fir'aun beserta pembesar-pembesarnya ini, wa kanu, ada mereka kauman, yaitu kaum mujrimin, yang berbuat dosa, ya. Jadi takabur ini perbuatan dosa. Jadi takabur ini akan menolak kebenaran yang datang, kemudian meremehkan, menghinakan kepada pembawanya. Falamma ja'ahumul haqq min indina qalu, maka ketika datang kepada mereka al-haq, kebenaran, min indina, dari sisi Allah, yaitu berupa mukjizat-mukjizat, qalu, berkata Fir'aun, berkata pembesar-pembesar Fir'aun, inna hadza lasihrun mubin, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Jadi mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh kanjeng Nabi Musa dikatakan sihir oleh Fir'aun, oleh pembesar-pembesarnya Fir'aun. Ini sihir. Itulah orang kalau sudah di dalam hatinya terdapat kebencian, kedengkian, apapun yang dibawa, walaupun itu kebenaran, tetap mereka akan suudzon, mereka akan berprasangka buruk, mengatakan mukjizat-mukjizat, kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah itu sebuah sihir. Qala Musa, berkata kanjeng Nabi Musa, ataquluna lil haqqi lamma ja'akum, apakah mengatakan kalian lil haqq, kepada yang hak ini, kepada mukjizat-mukjizat yang aku bawa ini, lamma ja'akum, yang datang kepada kalian, asirun hadza, ini sihir, inilah sihir. Kalau memang itu kenyataannya, wala yuflihus sahirun, maka tidak akan beruntung bagi pelaku sihir. Gak ada yuflih, gak ada falah, gak ada kemenangan, gak ada keberuntungan bagi pelaku sihir, ya. Peringatan buat kita, apapun profesi kita, jangan sekali-sekali kita mempergunakan sihir, ya. Mengandalkan para dukun untuk menyihir, menyulap apa yang kita usahakan. Menggunakan sihir, menggunakan bantuan
para dukun, para jin, para setan untuk melariskan dagangan kita, untuk meningkatkan usaha-usaha kita. Jangan pernah sampai itu terjadi, ya. Sihir termasuk suraka, sekutu-sekutunya Allah. Qalu, berkata Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya Fir'aun, ajitana, ajitana, datang kalian kepada kami untuk apa? Lital fitana, untuk menolakkan kami. Amma wajadna alaih, atas apa wajadna yang kami temukan, alaihi atasnya, aba'ana, dari bapak-bapak kami, dari kakek moyang kami. Wa takuna lakumal kibriya'u, dan menjadikan lakuma atas kalian berdua, Kanjeng Nabiuna Musa dan Kanjeng Nabiuna Harun, al-kibriya, menjadi pembesar-pembesar kami, menjadi pemimpin-pemimpin kami fil ardi, di atas dunia ini. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin, dan tidak nahnu, kami, lakuma, terhadap kalian berdua bimu'minin, beriman kami. Jadi kalau sudah hati kita sudah ditutup, dikunci, disegel oleh Allah, ya ini yang terjadi. Kebenaran yang datang kepada kita, kita pasti menolaknya. Karena keimanan, kebenaran itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Dan juga kekafiran yang sudah berada di dalam hati kita tidak bisa keluar digantikan dengan keimanan. Na'udzubillah, ya. Jadi misalkan kita sudah kebiasaan melakukan kemaksiatan, sudah biasa melakukan kecurangan, sudah biasa melakukan penyogokan, tak kala ada orang datang membawa kebenaran, tetap kita suudon kepadanya, tetap kita berprasangka buruk terhadapnya. Ini nyuruh-nyuruh untuk tidak menerima serangan fajar misalnya, tidak menerima dari sogok. Ini mungkin punya niatan, ini mungkin mau jadi pemimpin, mau menggantikan kita. Sultan tok pembawaannya. Ini berbuat baik, sering mengundang anak yatim, sering mengajak orang-orang miskin untuk makan bersama, menyantuni anak yatim. Oh, ini mau jadi DPR ini. Sultan untuk bawaannya, ya. Hati-hati. Jangan sampai hati kita ditutup, dikunci, disegel oleh Allah. Kalau masih ada setitik keimanan, minta kekuatan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kalau memang kita belum bisa meninggalkan perbuatan buruk kita, kemaksiatan kita, berdoa kepada Allah agar minimal kita tidak menggembosi semangat dakwah dari para ulama, pewaris dari para nabi. Minimal kita diam. Kalau kita belum bisa merubah diri kita dari kebaikan, dari keburukan menuju kebaikan, lebih baik kita diam. Gak usah ikut-ikut ngerijui, menghalang-halangi dakwah, menggembosi semangat dakwah yang dibawa oleh para ulama, para kiai. Minimal kita diam, ya. Kalau kita masih belum bisa berubah, belum bisa hijrah,
dari keburukan menuju ke kebaikan. Gak usah gembosi, gak usah halang-halangi dakwah para ulama dengan caranya masing-masing. Gak usah kita menghinakan, gak usah kita menolak. Diammu itu menyelamatkanmu. Diam, gak usah gembosi, gak usah halang-halangi, minimal diam, gak usah ikut-ikut. Kalau kita masih belum bisa berubah dari buruk menjadi baik, ya. Gak usah gericui, gak usah jadi penentang-penentang, gak usah jadi malak-malak yang menentang. Memang estafet sampai sekarang. Fir'aun banyak kan estafet dari jiwa-jiwa Fir'aun di zamannya Kanjeng Nabi Musa ada sampai sekarang. Di zamannya Kanjeng Nabi ada yang namanya Abu Jahal, itu Fir'aun. Korun ada sampai sekarang pun, korun zaman milenial ada. Fir'aun ada. Makanya kita hati-hati, jangan sampai kita menjadi penerus dari perbuatan sifat yang buruk kaum-kaum sebelum kita. Minimal dari keluarga kita, dari ayah ibu kita, dari kakek nenek kita, dari mbah buyut kita. Minimal yang buruk-buruk kita tinggalkan. Gak usah dilanjutkan, gak usah diestafetkan kalau keburukan. Namun sebaliknya, kebaikan-kebaikan dari ayah ibu kita, kakek nenek kita, mbah buyut kita yang baik-baik kita lanjutkan, kita sempurnakan. Bukti bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kita harus bisa membuktikan keimanan kita dengan beramal soleh, agar kita termasuk orang yang beruntung. Kalau kita tidak bisa hal itu, kita termasuk orang yang merugi. Siapa orang-orang yang merugi? Al-asr, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil waj'al lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma Akhirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.